Halo semua. Ya, I can see ada yang udah melambaikan tangan, so okay. We are online now. Welcome. Oke, udah 3:34. Saatnya kita mulai. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Bapa di surga, terima kasih Kau kumpulkan kami semua di sini hari ini untuk mengikuti persekutuan doa ini. Walaupun masih lewat Zoom online, tapi hati kami tetap tertuju padamu, ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu dalam acara ini, dari mulai sampai selesai. Kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan selama acara ini, ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami semua yang hadir di sini hari ini. Amin. Shalom, Om, Tante, teman-teman semua. Selamat datang di Persekutuan Doa Karismatik Katolik Epifani Sydney edisi bulan November. Nggak berasa, perasaan baru bulan kemarin kita PD bulan Oktober, hari ini udah PD November. Saya yakin sekali dalam sebulan ini pasti banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau coba renungkan, kita coba connecting the dot, kita pasti bisa melihat banyak sekali campur tangan Tuhan dalam setiap kejadian kita, hidup kita itu. Karena Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik buat kita. Mungkin ada yang baru sembuh dari sakit, atau mungkin ada yang menyambut baby baru lahir, atau kita dikasih kesehatan, masih bisa bekerja, atau masih bisa olahraga. Semua itu harus kita syukuri. Semua itu adalah kebaikan Tuhan. Pada kesempatan sekarang ini, aku pengen ngajak kita semua, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kita yang baik, Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang punya rencana yang indah. Engkau Bapakku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Rencanamu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku.
semua yang ku alami, tak pernah kau tinggalkan. Itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Nyanyikan lagi, Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia, Rencanamu indah Tuhan. indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku, kita naikkan bersama-sama. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami, tak pernah kau tinggalkan. Itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ayo kita bersama-sama kita naikkan syukur kita. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami, tak pernah kau tinggalkan. Itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Kau terbaik Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bimbinganmu Tuhan, rencanamu Tuhan, semua yang terbaik. Kami berterima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kaulah Tuhan, ku bersyukur, tiada akhirnya Tuhan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, rencana-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Bapa yang baik. Kasih-Mu tiada habis-habisnya.
Engkau memberikan kami putra-Mu. Dialah Tuhan Yesus, Tuhan penyelamat kami, Allah yang telah mati dan bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut. Dialah Tuhan yang baik, yang sungguh baik. Dialah Tuhan penyelamat kami, dialah Tuhan kekuatan kami, dan dialah Tuhan kemenangan kami. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ayo om, tante, teman-teman semua, ayo kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan bersama, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan yang sangat baik. Dialah Tuhan Yesus yang mati bagi kita dan bangkit kembali buat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah menanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. sekali lagi, dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Now we sing English, okay? He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. One more time. Jesus is so good to you and me. Wow, luar biasa. Jesus, you are so good to us. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang melimpah. Terima kasih atas campur tangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, untuk kebaikan-Mu ini kami bersyukur, menyanyikan lagu
untuk memuji nama-Mu lagi. Kami ingin memuji Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Kami ingin puji nama-Mu. Engkaulah yang maha mulia, maha kuasa. Nama-Mu yang selalu kami tinggikan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang tidak terlukiskan kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. ku nyatakan Yesuslah Tuhan. bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. dengan iringin musik tepuk tangan kita bilang Maha kuasa. Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. sekali lagi Maha kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. dulu sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Sekali lagi dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia. Tuhan Yesus, nama-Mu kutinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami memuji-Mu dengan puji-pujian kami masuk ke pelantaran-Mu. Terima kasih. Kiranya Engkau berkenan mengizinkan kami untuk masuk ke dalam lagi. Masuk untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu. Kiranya Kau berkenan untuk kami melihat kekudusan-Mu, cahaya kebenaran dan lawatan-Mu Tuhan. Ya Tuhan,
Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang mengatur segala alam semesta ini. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan yang tiada bandingannya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang bersujud dan ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ya Tuhan, kami datang Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Menyaksikan kekudusan Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan yang menyembah. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah yang besar. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita sembah Dia. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita sembah Tuhan kita yang kudus. Kita bersujud, kita menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita tundukkan hati kita, kudus, kudus Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita sembah kebesaran-Mu. Engkaulah Allah semesta alam.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu Tuhan. Menyembah sekali lagi, surga bumi menyembahmu Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Memujimu Tuhan, menyembahmu. Aku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Menyembahmu, haleluya, haleluya. Kebesaranmu, kekudusanmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kekudusanmu rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu. Hati kami benar-benar terbuka. Sesuatu pengalaman yang tiada bandingannya melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau membimbing kami dan memberi kami pengetahuan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dan juga agar firman-Mu, apa yang Kau firmankan ini bisa terjadi semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga ingin mohon agar Engkau urapi Ko Olin, agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami memohon, biarlah kami semua yang hadir di sini mendengarkan bisa mendapat hikmah dan mendapat berkat-Mu dari firman yang kami dengarkan ini Tuhan. Amin. Kami persilakan Ko Olin untuk ambil alih. Thank you. Ambil alih apa? Gua nggak bisa main musik, gua nggak bisa main gitar. Shalom semua, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus?
Halo, waduh semuanya pada di mute ya, jadi gue berasa sendirian. Boleh dibuka kali 1-2 orang, jadi gue nggak berasa sendirian. Shalom kok. Akhirnya Halo. Shalom. baik, shalom semua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Senang boleh kumpul lagi dengan Persekutuan Doa Epifani dan saya benar-benar merasa terhormat, terus terang aja deh. Boleh menjadi pembuka dan penutup tahun ini untuk Persekutuan Doa Anda. Saya ada yang bagikan untuk waktu itu pada bulan Januari, 9 Januari 2021. Ada yang masih ingat nggak judulnya apa? Pasti ada yang bilang curang lu Lin, karena lu nyiapin jadi baca lagi. Ya memang benar sih. Gitu ya. Ada yang ingat kayak gini deh, supaya bikin Puspa dan timnya seneng deh ya. Ada yang ingat nggak temanya PDKK Epifani tahun ini apa tema besarnya? Jangan Puspa yang jawab. Karena Puspa pasti tahu. Ya, ayo. Christian maturity. Christian maturity, mantap gitu ya. Jadi dewasa secara rohani di dalam iman kekatolikan kita, betul? Ya. Dan ada yang masih ingat gak? Coba boleh juga kalau yang seksi dokumentasi boleh lihat buru-buru buka gitu waktu itu e-flyers yang Januari kayak apa gitu. Karena ini menarik waktu saya diminta untuk membagikan acara Persekutuan Doa pada hari ini oleh Pak Ian. Dan sebagai penutup begitu ya, saya langsung lihat bacaan-bacaan besok, kan itu memang selalu hobi saya gitu. Kalau diminta pasti saya membawakan bacaan hari Minggu atau juga bacaan hari biasa untuk cari benang merah. Dan saya benar-benar tertarik begitu ya, karena yang pertama ayat kunci pertemuan pertama itu adalah diambil dari ada yang udah ketemu belum e-flyer saya? Kedewasaan rohani kok. Kedewasaan rohani, judulnya apa? Menjawab tantangan dengan kedewasaan rohani, kan? Betul ya? Ya betul, menghadapi tantangan dengan kedewasaan rohani. Sip. Diambil Nah, dari itu Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 3a, itu apa bunyinya? Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, Yesaya 55 ayat 3a, yaitu sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Itu adalah nubuat Nabi Yesaya. Dan kalau kita ngomong Yesaya 55, saya senang sejarah sedikit begitu ya. Itu adanya di mana? Yesaya 55 itu adalah pada saat pembuangan bangsa Israel ke Babel. Sehingga pada saat itu Yesaya mengingatkan lagi bangsanya, nah sekarang bertobat, sendengkan telingamu, datang kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ya, ini adalah ayat kunci pembuka tahun ini dengan tema besar yaitu kedewasaan rohani. Ya, nah saya akan tutup tahun 2021 ini dengan Are you ready gitu kan kira-kira ya. Atau mungkin pertanyaan lainnya adalah sudah siap belum? Begitu ya. Mau siap kemana Lin? Siap kemana? Tadi saya bercandaan sama si Eca gitu ya, si Eca WhatsApp saya. Are you ready kok buat ntar sore? Saya bilang saya siap buat ntar sore untuk PDKK Epifani. Gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita balik lagi ke Yesaya tadi 55 ayat 3a, itu kan sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku. Kunya itu besar. Dengan kata lain, mungkin aku di sini siapa? Yaitu balik kepada Allah. Ya, Allah Yahweh atau yang Anda dan saya kenal dalam diri Yesus. Nah, dalam minggu ini ada satu bacaan yang buat saya seneng, saya tuh menarik banget saudaraku. Saya mau waktu itu bacaan Injil hari Rabu kemarin, ya. Saya tidak expect Anda semua ingat, tapi kalau ada yang ingat luar biasa sekali, begitu ya. Yaitu mengenai ke-10 orang kusta yang diambil dari, kalau Anda mau ada Alkitab di rumah, Anda mau buka silakan. Diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi, Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ini Injil bacaan hari Rabu kemarin. Begitu ya. Di mana di sana diceritakan, Anda pasti sudah ingat sekali ceritanya begitu ya, bahwa dalam satu perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terus dia memasuki satu desa, datang 10 orang kusta menemui mereka. Perhatikan nih, menarik nih, 10 orang. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya kan? Anda pasti ngerti hukum pada saat itu, kalau orang kena kusta, itu mereka harus menyingkirkan diri. Karena mereka bersepuluh ini semuanya kusta, ya mereka nggak ada masalah, gitu ya.
deket-deketan, kira-kira begitu. Dan kemudian mereka semua berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Gitu ya. Kalau Anda yang udah buka Alkitab, itu adanya di ayat 13. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka semua menjadi tahir. Mereka sembuh. Dengan kata lain, dalam bahasa sehari-hari itu, mereka semua teriak-teriak, Yesus, Yesus, tolong aku, Guru, kasihanilah kami. Terus Yesus bilang, go, kasih lihat tuh imam kepada imam, kalian sembuh, gitu kan. Kenapa Yesus mengatakan begini? Ada yang mungkin mau bantu saya jawab? Kenapa Yesus mengatakan begini? Untuk mematuhi hukum Taurat. Exactly, Yob. Betul sekali. Karena hukum pada saat itu, kalau orang kena sakit kusta dan dia sembuh, dia harus memperlihatkan diri pada imam. Betul dong ya? Itu kan hukum ya, benar nggak ya? Jadi dengan kata lain, si Yesus ini mengikuti nggak? Mengikuti loh. Mengikuti, dia bilang suruh bukti. Seorang dari mereka, ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh sambil memuliakan, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan kata lain, dari 10 itu ada satu yang sadar dia udah sembuh, terus dia balik sambil memuliakan Allah, bertemu dengan Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus, itu ayat 16, dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang ini adalah orang Samaria. Begitu ditekankan sekali, begitu ya, begitu ditekankan sekali. Terus mungkin ada yang tanya, kok orang Samaria ada di daerah Galilea ya? Oh iya, kan tadi kan ayat 11 dikatakan, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Bukan mustahil mereka ada di sana, nggak ada masalah itu. Gitu ya. Terus ayat 17 kan Yesus nanya, lah kan bukannya lu bersepuluh ya? Kok cuman yang 9 mana tuh? Yang satu doang yang balik nih orang asing, begitu kan? Dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Gitu kan? Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, berapa banyak dari kita yang waktu baca-bacaan ini, saya juga termasuk gitu ya, pertama-tama langsung begini, emang tuh yang 9 kagak tahu terima kasih, bener nggak? Ya kan? Kagak ngerti apa udah sembuh, kemana juga tuh yang 9? Benar-benar orang nggak tahu terima kasih. Ya. Sifat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah sifat yang oke, tapi kurang bijaksana juga, begitu ya. Dalam arti begini, kita coba cari tahu dulu, kita coba empati juga nih sama 9 orang ini, gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, yang pertama, yang 9 orang adalah orang Yahudi. Betul? Nah, orang Yahudi punya hukum. Ketika mereka kusta dan disembuhkan, mereka harus mendapatkan sertifikasi pengesahan mereka udah sembuh. Ya. Dengan kata lain, kemana yang 9 itu? Mereka sedang menunjukkan diri mereka kepada imam karena mereka ingin mereka dapat sertifikat kesembuhan. Salah nggak? Nggak salah loh. Mereka nggak salah. Nah, kenapa jadi si Samaria yang lari? Nah, ini ekstra plusnya. Satu, si Samaria berpikir bahwa gue bukan orang Yahudi, ngapain juga gue ngikutin hukum Taurat mereka, karena itu peraturan mereka. Fair enough. Nomor 2, bukan mustahil bagi yang senang kutak-katik gitu ya, senang yang pernah tahu. Samaria ini adalah ibu kota kerajaan utara yang pada waktu terjadi perpecahan utara dan selatan, itu mereka semua adalah dari 12 suku bangsa Yakub. Ya, Samaria hancur, dikuasai oleh Asyur. But bukan mustahil orang ini adalah orang keturunan Samaria dari keturunan 12 suku Yakub awalnya. Sehingga dia mengerti sungguh siapa imam agung yang dia temui. Yang sanggup menyembuhkan dia dari kusta. Itu sebabnya dia kembali, karena dia tahu siapa di hadapan dia. Makanya dikatakan kalau Anda baca lagi, seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nggak bisa stop teriak terus-terusan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Aku ngalamin kesembuhan. Dan gua nggak perlu lagi kasih lihat imam-imam yang lain. Kenapa? Karena gua sudah bertemu dengan siapa? Imam Agung. Kenapa saya begitu terpesona gitu dengan kalimat, dengan bacaan ini? Karena ini betul-betul relate dengan tema besok, saudaraku. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil daripada bacaan-bacaan yang kita akan baca besok di ibadat Ekaristi hari Minggu. Ya.
Luar biasa sekali. Dan besok kalau tadi ada satu teman yang mengatakan, aduh Olin, sorry, aku mesti ikut retret. Ada yang rekam nggak ya? Aku bilang, nggak tahu, aku nanti coba kita tanya Epifani aja. Gitu ya. Dan terus dia bilang, katanya, ih, lu punya judul seru ya, are you ready? Gitu. Terus bacaannya diambil dari kitab Daniel lagi kan, nubuat Daniel. Ya nanti kita akan baca sama-sama. Apokaliptik banget, emang betul apokaliptik banget tentang apa? Tentang akhir zaman. Kenapa saya bilang relate sekali? Karena lihat lagi contoh daripada si orang Samaria ini. Dia berhadapan dengan imam agung yang sanggup memberikan dia kesembuhan. Dan dia tidak lagi neko-neko istilahnya. Firm, balik, memuliakan Allah. Tersungkur di hadapan Yesus. Karena dia tahu yang dia hadapi adalah sang imam agung, sang Allah sendiri. Ini pembukanya, saudaraku. Ya. Nah, coba kalau kita lihat besok, bacaan-bacaannya ini akan menarik. Tadi kalau saya relate dengan bacaan ayat kunci pertemuan pertama bulan Januari, sendengkanlah telingamu, dekatlah padaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Pertanyaannya buat Anda dan saya juga, ini 10 bulan nih udah lewat, dari Januari ke bulan 11 bulan. Ayo Bapak Ibu, udah sendengkan telinga belum? Nah, udah dekat pada Tuhan belum? Udah Lin, udah mulai, udah lebih mending. Oh bagus, puji Tuhan, luar biasa. Ya, udah Lin, tapi masih kadang-kadang masih sulit. Ya nggak apa-apa, ayo maju terus begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kepada Anda dan saya, kita mau mulai baca bacaan pertama besok, yaitu diambil dari kitab Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3. Saya ada minta dengan Lala tadi ya, apa mungkin lah di share screen itu Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3 supaya semua bisa pada lihat, atau mau dibuka di digital screen-nya ya, sehingga kelihatan di YouTube ya. Kelihatan ya? Saya nggak tahu gimana ya. Atau mau di share screen. Kelihatan ya? Wah, iya saya bisa lihat juga tuh, luar biasa ya. Daniel 12 ayat 1 sampai 3, saya bacakan aja ya karena hanya 3 ayat. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini suatu betul-betul nubuat Daniel itu betul-betul suatu bahasa yang menyemangati, menghangat begitu ya, untuk menyemangati orang-orang untuk kembali. Nah, lihat ayat 2 dan ayat 3 ini yang saya ingin Anda dan saya coba betul-betul pegang buat hari ini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, saudaraku, seperti tadi saya katakan, lihat aja ayat 2 dan 3. Coba Anda renungkan. Anda baca lagi. Saya belum mau masuk kepada yang namanya general judgment, kiamat, dan sebagainya. Karena ini relate dengan bacaan Injilnya hari ini, yang akan Anda dan saya dengar besok di ibadat Ekaristi. Tetapi yang saya ingin Anda dan saya lihat di sana, ada satu konsep dalam nubuat ini, yaitu apa? Ada yang namanya kebangkitan. Di mana orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangunkan. Dan pada saat dibangunkan, itu dibelah dua. Yang satu adalah mendapat hidup kekal, yang lain mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dua-duanya kekal. Dengan kata lain apa? Tidak akan berhenti. Jadi begitu misalnya nih ya, orang PDKK Epifani semua puji Tuhan masuk yang hidup kekal, begitu ya. Dapat nih semuanya. Itu kekal. Tidak akan lagi yang namanya bisa pindah, enggak. Tapi mengalami kehinaan dan kengerian pun akan kekal, akan berhenti di sana, tidak mungkin kembali ke rumah Bapa. Tangkap sampai sini? Ya. Nah, perhatikan ayat 3. Tadi kalau di ayat 2 dikatakan orang-orang
sebagian mendapat hidup yang kekal. Siapa yang punya hak atas yang hidup yang kekal? Yaitu apa? Orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya seperti cahaya cakrawala. Sorry, saya ulang. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Jadi orang-orang bijaksana inilah yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Jelas sampai sini, saudaraku? Dan mereka akan terang seperti cahaya cakrawala. Diberikan semacam apa ya? Kayak tubuh yang baru, yang mulia, yang mentereng ya, beda sekali begitu. Ya. Nah, siapa orang bijaksana ini? Yaitu ya Pak, orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ini kuncinya, saudaraku. Dengan kata lain, mereka yang akan mendapat hidup kekal adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu siapa? Orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran selama dia hidup. Sampai sini ini menarik. Di sini bukan tempat pengakuan dosa, gitu ya. Sekarang kalau pertanyaan ini ditanya ke si Olin, gitu ya. Terus terang Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi orang benar dalam arti orang bijaksana yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran? Saya susah nyari contoh. Tapi yang banyak saya ingat adalah saya sering nyakitin anak-anak. Saya pernah nyakitin ya sahabat. Saya suka nyakitin pasangan saya. Jadi lebih banyak contoh yang bukan menuntun orang kepada kebenaran. Saya coba cari-cari lagi, saya refleksi lagi. Saya punya pengalaman Tuhan, saya punya pengalaman mengantar orang pada kebenaran. Terus ya Tuhan, dalam doa saya gitu ya, dalam refleksi saya, apakah karena lu ngajar? Apakah karena lu khotbah? Apakah karena kamu ngajar itu kitab suci? Bukan, Lin. Saya diam. Menuntun orang kepada kebenaran. Oh, pernah Tuhan. Saya ada satu pengalaman, Bapak Ibu. Saya doain seseorang anak muda yang mau terlepas dari rokok. Saya doain, puji Tuhan. Wah, dia luar biasa. Habis didoakan, wah dia begitu semangat stop rokok. Ya, dia bilang, dan dia gini ngomong, wah hebat lu kok, lu hebat betul, powerful doa lu. Saya suka cita. Upah saya selesai. Ingat Matius 5 mengatakan apa? Hendaklah setiap orang selalu berbuat kebaikan, sampai kebaikan itu tampak di hadapan semua orang. Dan orang tersebut apa? Memuji Allah di surga. Efeknya apa? Sahabat saya ini balik lagi ngerokok. Kenapa? Karena sayanya sendiri belum menunjukkan kebenaran. Tangkap Bapak Ibu? Karena saya suka cita terhadap pelayanan saya. No. Saya cari lagi. Saya bilang, Tuhan ada nggak sih Tuhan? Masa iya sih selama hidup saya betul-betul nggak ada sih nunjukin gitu. Ada 1-2 hal-hal sederhana. Ya, tapi kalau saya lihat lagi, lebih banyak hal-hal yang saya nggak nunjukin kebenaran. Satu contoh, ada satu pengalaman dari keluarga yang lain, di mana ada seorang anak muda yang papa mamanya aktif gitu ya, dan pelayanan, suka baca kitab suci gitu ya. Dan satu hari si anak ini juga suka ngeliat gitu ya, papa mamanya sering ribut gitu ya. Saudaraku, namanya kita suami istri, di sini pasti dong ada dong argumen, betul nggak? Ya. Nah, tapi bagaimana kita yang namanya argumen dan bagaimana kita yang namanya dihadapkan dengan anak-anak. Nah, satu kali anak ini berkata gitu pada orang tuanya gitu ya, apakah kamu mengharapkan aku ke gereja? Apakah kamu mengharapkan aku berdoa? Dan pada saat salam damai, peace be with you gitu misalnya. Nah, kalian sendiri sebagai orang tua nggak nunjukin ini. Apakah ini kita membawa anak kita pada jalan kebenaran? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, membawa kepada kebenaran bukan semata-mata membagikan pengajaran, membagikan pengetahuan yang luar biasa. Itu jalan menuju Anda dan saya menjadi orang benar. Tetapi tidak berarti Anda telah menuntun kepada kebenaran. Nah, yang paling utama adalah bagaimana Anda dan saya memperlihatkan siapa yang hidup di dalam diri Anda dan saya. Ya.
Seperti kalau Anda ada tahu lagu Broken Vessel, itu ada satu bagiannya kan. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. Tahu dong ya lagu itu ya? The world to see your life in me. Gitu ya. Nah, ambil hati kita. Jadikan aku saranamu, Tuhan. Supaya orang melihat that you live in me. Ini yang gak gampang. Ya. Tetapi ini dialah apa yang dikatakan dari dalam nubuat Daniel. Yaitu apa? Ada waktunya di mana orang akan dibangkitkan, dibelah dua, yang satu mendapat hidup yang kekal, yaitu mereka yang bijaksana akan bercahaya. Orang yang bijaksana yang bagaimana? Yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jujur aja kalau udah begini, saya malah masih doa saya kepada Tuhan, Tuhan kasih aku waktu. Are you ready? Not really. Not really. Tangkap saudaraku. Tapi inilah dia yang namanya kedewasaan rohani, di mana Anda dan saya setiap saat, ketika Anda dan saya bangun pagi, tarik nafas gratis, begitu ya, adalah hari di mana Anda dan saya diminta untuk kembali reset lagi, untuk mulai lagi, untuk lagi maju lagi. Itu apa? Jadilah orang bijaksana, supaya Anda dan saya bisa menuntun orang kepada kebenaran. Karena regardless, gitu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dengan kata lain, one day regardless, gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, Anda dan saya juga akan menghadap Tuhan, betul? Ya. Kita semua akan masuk namanya pengadilan. Nah, untuk itu sekarang saya mau ajak kita semua baca Injilnya, Injil besok. Saya skip bacaan kedua karena bacaan kedua akan kayak ngeblanket seluruhnya gitu ya. Bacaan satu dengan nubuat Daniel dengan bacaan Injil tuh betul-betul jembatan tuh, kayak betul-betul relate sekali gitu ya. Mungkin bukan jembatan, malah ada di dalamnya gitu ya. Nubuat ini betul-betul jadi satu kesatuan. Nah, bacaan kedua itu nanti akan menjadi menyelimuti gitu ya. Coba Anda boleh buka Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Siapa yang berkenan boleh bacakan? Gantian. Injil Markus 13:24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya itu terjadi, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini Injil yang Anda dan saya akan dengar besok. Injilnya benar-benar nuansa apokaliptik banget kan, karena Yesus ya. Karena Yesus bukan lagi cuman ngajarin, tapi benar-benar mengumumkan
Kalau saya pakai kata itu istilahnya mengumumkan. Dia bukan, buat saya ini, ada yang bilang ini nubuat, tapi bukan nubuat kalau buat saya. Karena dia adalah Allah. Daniel bernubuat. Dia bukan, dia mengumumkan. Kalau Anda dan saya masih mau meragukan nubuat Daniel, it's fine. Tapi ini adalah apa? Kalimat Yesus sendiri. Dan kalau saya boleh gunakan, mudah-mudahan Pastor Robi oke gitu ya, menggunakan approach apa yang Pastor Robi pernah bilang gitu dalam satu pengajaran saya pernah dengar. Beliau mengatakan begini, kalau ada satu peristiwa di dalam kitab suci dan itu ditulis di dalam keempat Injil, udah deh jangan diraguin lagi, 100% itu kejadian. Gitu. Sekarang kalau Anda lihat ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau ada yang buka Alkitab, itu kan Anda bisa lihat sendiri di mana perikop itu juga muncul di Injil Matius, dan perikop yang sama muncul di Injil Lukas. 3 penginjil sinoptik sudah menjelaskan hal yang sama. Wait, Lin, Yohanes gimana? Coba Anda lihat Wahyu bab 1 ayat 7. Kalimatnya sangat clear. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan kita semua tahu kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Penginjil Yohanes. Masih mau ragu? Saya sih enggak. Bahwa yang namanya Judgment Day itu ada. Bahwa yang namanya pengadilan akhir itu ada. Dalam teologi Katolik ada 2 yang namanya judgment. Satu yang namanya particular judgment, yaitu ketika Anda dan saya meninggal. Pada saat itu Anda dan saya langsung diadili. Di sini masuk namanya teologi purgatori. Saya nggak bicara purgatori gitu ya saat ini, tapi Anda semua ngerti. Nah, satu lagi itu ada yang namanya general judgment, di mana Yesus datang kedua kali. Ya kan? Di mana mereka yang berhak hidup bersama dengan Allah akan menerima tubuh yang mulia, bercahaya bagai cakrawala. But there is a catch. Gitu ya. Kayak Toyota iklannya, there is a catch. Anda dan saya menjadi orang yang bijaksana, yaitu yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Masih nggak mau percaya? Daniel sudah menubuatkan loh. Yesus sudah mengumumkan. Jangan nunggu soal general judgment. Kemarin saya ada ngobrol telepon sama Puspa. Mungkin general judgment kita nggak ngalamin. Mungkin, saya nggak tahu. Saya nggak berani bilang. Ya bukan mustahil besok kejadian. But I guess general judgment mungkin enggak. Tapi particular judgment, definitely. Karena pengkhotbah juga udah bilang, segala sesuatu yang ada di bawah langit, ada umurnya, ada masanya. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 50. Ya kita nggak ada yang tahu. Could be tonight, could be tomorrow, could be the next week. The question is, are you ready? If, gitu ya, ... is the day. Kita bisa ngisi sendiri gitu. Today, tomorrow, tonight, I don't know. Gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat lagi refleksi daripada persiapan, bahkan terus terang persiapan yang waktu saya siapin bawa renungan hari ini, dan saya terus terang agak kesulitan, saya pribadi agak kesulitan gitu cari menuntun orang kepada kebenaran. Sampai saya berusaha nyombongin diri di hadapan Tuhan gitu. Iya, saya sudah. Enggak, Tuhan Yesus bilang belum, itu bukan. Itu kebanggaanmu. Itu gengsimu.
itu tas yang lu lakukan untuk kemuliaanku. Tapi kamu kan juga bersuka cita kan? Kamu kan juga merasa bangga kan? Ya Tuhan. Upahmu udah dapat, Lin. Aduh. Dari sana, Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya saya bilang, waktu Yan minta saya bawa ini saya langsung lihat kan tema hari minggunya apa. Jadi udah sebulan yang lalu. Saya lihat tema waktu hari itu apa, dan waktu saya ketemu bacaan di Daniel mengatakan sangat-sangat clear begitu ya. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian mendapat hidup kekal, sebagian untuk menghalangi kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya lemes. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar gembira daripada bacaan yang betul-betul menurut saya cukup keras gitu, negur gitu ya? Adalah, nah ini dia. Mari kita bersifat seperti sikapnya seorang Santo Petrus, yaitu apa? Metanoein. Saya pernah ngomong di PWDK ini. Beda antara penyesalan si Yudas dan penyesalan Petrus itu ada pada kata yang berbeda, kata yang namanya metanoein dan metameleste. Metameleste itu dipakaikan di Yudas, yaitu apa? Menyesal, merasa berdosa, gitu ya, karena udah nyakitin ini, nyakitin itu, karena sudah bersalah, tapi terus-terusan hantam diri sendiri, akhirnya apa? Mati bunuh diri. Tapi Petrus, metanoein, dengan kata lain, kalau Anda Google metanoein itu apa? Ada yang namanya perubahan secara rohani drastis. Dengan kata lain, setiap hari Anda dan saya diberi satu kesempatan sampai waktu kita selesai, begitu ya. Untuk apa? Berubah, reset, bangkit. Ya, karena ada satu firman Tuhan juga, mendadak saya keingat, gitu ya. Tuhan itu sepertinya lambat, tetapi dia tidak lalai menepati janjinya. Namun ia sabar, ada di 1 Petrus. Tolong mungkin ada yang bisa cepat lihat. Kamu soal kitab 1 Petrus 3 something gitu kira-kira gitu ya. Memang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, tapi ia sabar karena ia ingin semua selamat. Ada yang udah ketemu belum? Saya mendadak ketemu Bapak Ibu, sorry. Saya orangnya juga bukan orang yang ahli hafal Alkitab. Ada yang ketemu? Ah, 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Sorry, bukan 1 Petrus. Dekat-dekat lah 1 sama 2 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita buka tahun ini dengan apa? Sendengkanlah telingamu. Datanglah kepadaku, kata Yesus. Dan dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Kita tutup 12 bulan perjalanan PDKK Epifani dengan tema kedewasaan rohani. Dengan satu nubuat Daniel yang mengatakan, dan banyak dari orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun sebagai mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Bagaimana pertumbuhan iman rohani Anda selama tahun ini? Saya percaya, puji Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita semua bertumbuh. Kita semua bertumbuh, sudah memasuki satu step lain lagi yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan memang inilah yang Tuhan inginkan. Ya. Tetapi startnya dari awal adalah apa? Sendengkan telingamu, datanglah dekat padaku. Lihat contoh tadi si kusta yang dari Samaria. Karena dia berhadapan dengan siapa? Dia berhadapan dengan sang imam agung. Buat apa gue kasih tunjuk ke imam-imam dunia? Itu semua manusia. Tapi gue berhadapan dengan si imam agung. Itu sebabnya gue berbalik, gue bersyukur, gue bersuka cita, dan gue mensungkurkan diriku di hadapan Allah.
yang hidup dalam diri Yesus. Dan kalau Anda baca bacaan kedua hari ini, itu mengenai Ibrani itu saya nggak baca di sini, karena nanti kita selesai jam 7 malam. Gitu ya. Bacaan Ibrani ini adalah apa? Yesus adalah imam agung, yaitu mati satu kali, menebus dosa Anda dan saya. Klop kan? Benang merahnya? Ya, tangkap ya Bapak Ibu ya. Aduh, luar biasa sekali. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke tim. Ya, untuk menanggapi firman yang baru saja kita dengar, aku pikir mungkin kalau aku renungin mungkin pertobatan juga sangat penting di sini ya. Jadi kayak tadi Colin bilang, kalau kita udah bikin salah pada teman, keluarga atau siapapun itu, mungkin kita harus renungkan kembali segala cara hidup kita. Kalau memang ada yang gak berkenan di depan Tuhan kita, di mata Tuhan, harusnya kita tinggalkan itu semua. Ya, karena kita bisa anggap kayak judgment kita udah mati dan kita akan memulai hidup baru lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak
perang. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bersyukur atas firman yang telah dibagikan, dan tentu saja kita juga ingin berdoa agar kita semua yang sudah mendengar ini bisa menjadi pelaku firman-Nya. Ya, aku pikir juga ya sama mungkin dengan cara hidup baru, kita tinggalkan cara-cara lama kita, ataupun kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bertobat juga. Kita sendiri bertobat, orang lain bertobat. Alangkah bagusnya itu, sehingga kalau kita nggak worry kapan waktunya, anytime ditanya sama Tuhan, are you ready? Kita bisa mantep jawab 3 kata, I am ready. Mantap. Ya, so kita sudah sampai pada penghujung persekutuan doa kita ini. Saya ingin mengajak kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama untuk menutup. Ya Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sangat memberkati sekali. Terima kasih atas lawatan-Mu, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyentuh hati kami. Kiranya sesudah ini kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ya Yesus, sebentar lagi kami semua akan kembali kepada rutinitas hidup kami masing-masing. Kami mohon kasih-Mu, berkat-Mu selalu tercurahkan, mendampingi kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Belum tante, teman-teman, sebelum kita berpisah,
aku pengen mengingatkan akan kasih Bapa kita, Tuhan kita yang selalu beserta kita. Kasih-Nya mengalir seperti sungai. Tidak pernah selesai-selesai, nggak ada habisnya. Stream terus. Oke, kasih-Nya seperti sungai. Mari kita nyanyi bersama-sama. Yang mau bergoyang silakan bergoyang, yang mau tepuk tangan aja juga boleh. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya kali ini, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya lagi, berkatnya seperti sungai di hatiku. Yang terakhir berkatnya, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati, amin.